sudah terhubung dengan dua teman saya, Selika Azahra dari London dan juga Surya Islami dari Malaysia. Kalau Selika persis ada di London ya? Iya, betul. Oke, kalau Surya di Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Oke, saya mau tanya dulu ke Selika, gimana sih tadi saya update terakhir nanti pelonggaran lockdown itu ditunda sampai 2 minggu atau 3 minggu ke depan sih? Iya, betul. Jadi waktu itu setelah lockdown Januari, Prime Ministernya bikin roadmap, jadi timeline di mana pelonggarannya mulai dibuka perlahan-lahan, mulai dari Maret, ya kan? Tapi pelonggaran yang terakhir, step terakhirnya itu planningnya awalnya Juni 21, di mana semuanya benar-benar bakal dibuka. Tapi dengan adanya Delta varian yang terakhir dan cases yang awalnya turun akhirnya mulai naik lagi, akhirnya mau diperpanjang itu sampai 4 minggu. Jadi makanya ditunda ya. Tapi di sana masih tetap harus taat protokol kesehatan nggak sih? Atau gimana sih keseharian di sana? Jadi kalau di London yang aku lihat, orang-orang kalau lagi jalan-jalan outdoors, karena kan di sini kebanyakan orang jalan keluar ya, nggak kayak di Jakarta yang biasanya pada indoor semua. Biasanya mereka nggak pakai masker. Jarang banget ngeliat orang yang pakai masker kalau mereka outdoors. Tapi kalau untuk masuk store, kayak masuk restoran atau masuk supermarket, itu kalau nggak pakai masker mereka nggak dibolehin masuk. Berarti protokol kesehatannya kayak gitu ya. Kalau di Indonesia sih sekarang semuanya bahkan disarankan beberapa bulan lalu tuh kan ada zaman-zaman liburan ya. Jadi tetap harus pakai masker di restoran, itu susah banget. Nah, kalau di Kuala Lumpur sendiri itu gimana nih, tetangganya Indonesia banget nih? Ya, jadi harusnya selesai lockdown hari ini, cuman diperpanjang sampai 28 Juni. Dan itu full lockdown nasional. So, ya ada curfew jam 8 malam. Jadi sekitar jam 7.30 kayak grocery, restoran gitu-gitu udah tutup. Dan yang boleh buka cuman essential business aja. Jadi benar-benar kayak mall, terus tempat fotokopi yang kayak gitu-gitu itu semuanya tutup. Dan di sini ketat banget sebenarnya, kalau khususnya di KL ya, soalnya kayak tiap building atau misal ada tempat perkantoran yang connect sama tempat penyeberangan jalan gitu, nanti di connection itu pasti ada guard yang bakal ngecek apps. Jadi di sini kita ada apps yang ada QR code-nya, ada tracker-nya. Dan di situ bisa dilihat, misal kita pernah close contact sama orang positif COVID dari store mana gitu, misal, atau dari building apa, nanti ada di situ. Jadi tiap kita ngelewatin connection itu atau ngelewatin post guard itu, mereka selalu lihat status kita apa nih, dari red zone atau enggak, terus low risk atau enggak, baru boleh masuk. Dan itu juga harus nge-scan kalau kita baru masuk di tempat itu gitu. Ketat banget ya, ketat banget. Pakai masker juga, termasuk pakai masker juga, atau jaga jarak gitu di sana gimana? Iya, jadi pakai masker harus dimanapun, bahkan ini di apartemen aku, misal mau ke lobby aja, itu harus pakai masker. Terus kayak gym, pool gitu ditutup. Dan ya social distancing tetap. Jadi misal kayak ke grocery, kita kan masih bisa take away makanan, terus belanja grocery itu dibatasin cuman 2 orang dari tempat tinggal yang sama gitu. Dan misal pakai taksi atau pakai mobil itu maksimal 3 orang, jadi 1 driver, 2 orang penumpang gitu sih. Jadi itu ngingetin kayak di awal-awal COVID nggak sih? Atau ada masa yang sama nggak sih, Surya? Iya, jadi sebelumnya udah pernah ada pelonggaran. Itu dulu pas case-nya masih, daily case-nya 200, masih ratusan lah. Terus ada pelonggaran kalau kita boleh ngadain acara kumpul-kumpul kayak wedding, terus udah mulai ada live band di cafe kayak gitu dibolehin. Nah, dari situlah itulah yang bikin akhirnya spiking lagi sampai kemarin sempat hit angka 7.000
per hari case-nya, makanya akhirnya di lockdown nasional. Gitu. Kalau di Indonesia udah 9 ribuan, sempat lah 8 ribu beberapa hari, sekarang udah 9 ribuan, dan itu menakutkan. Kalau di Selika di London sendiri seketat itu nggak sih? Kalau tadi kan benar-benar turun ke lobby aja tuh pakai masker gitu ya. Kalau di London sendiri? Jadi di London tuh kita punya aplikasi juga, di mana kalau kita masuk restoran harus cek QR code-nya juga, dan itu di-track juga kita pernah on kontak sama siapa aja. Dan kalau di supermarket pun juga ada batasan berapa orang bisa dalam satu household boleh belanja bareng. Tapi jarang, walaupun peraturannya ada, cuman kadang-kadang orang masih banyak yang lalai sih. Kayak kalau misalnya nggak diingetin, mereka nggak akan ikutin peraturannya gitu loh. Apalagi di sini banyak juga orang-orang yang masih suka protes anti masker gitu-gitu, karena mereka ngerasa kan itu freedom mereka diambil, padahal kan ini kan untuk kesehatan kita semua ya, gitu sih. Di Indonesia juga banyak banget ya, sih nggak pernah sih ke sana karena memang pandemi COVID-19 nggak pernah, akhirnya membatasi keluar. Tapi dari pemberitaan-pemberitaan di beberapa daerah juga gitu, jadi justru misalnya kayak di beberapa provinsi di timur Indonesia, justru kalau kita pakai masker itu dianggap aneh, itu kelihatan aneh karena semua orang mungkin nggak pakai masker gitu. Terus kalau sekolah kan Selika juga masih kuliah ya, kalau sekolah gimana kuliah? Kalau kuliah aku sendiri karena nggak pernah ke kampus, jadi sebenarnya keadaan sebenarnya aku kurang tahu. Tapi setahu aku pun kayak ke library ada limitnya, ada kapasitasnya. Jadi sekarang untuk ke library walaupun hanya untuk mau minjem buku harus booking dulu, booking tempat biar mereka punya track record berapa orang yang ada di library saat itu gitu. Sama ya, pokoknya pencatatan paling penting ya. Kalau di KL sendiri? Kalau di KL sekarang nggak boleh ke kantor, jadi benar-benar cuman essential business yang boleh buka. Jadi sekarang aku udah work from home dari kapan? Udah sampai lupa dari kapan. Jadi so far work from home, dan kalaupun ada urgency harus ke kantor, mirip kayak di London juga dibatasin. Jadi per meter persegi itu berapa orang yang kayak gitu ada aturannya sendiri. Dan setahu aku mereka harus apply ada izin tersendiri yang ada QR code-nya juga. Jadi misal nanti berangkat ke kantor, berangkat ke tempat kerja ada roadblock, itu harus nunjukin surat yang ada QR code itu, gitu sih. Kalau gitu. Oke, intinya semua dicatat pakai QR code, keluar masuk semua benar-benar tracingnya kuat banget ya, pendataannya kuat banget ya di dua negara. By the way, kalian nggak berniat balik ke Indonesia meskipun ada banyak prosedur yang harus dilewatin? Mungkin Surya dulu. Pengen sebenarnya, apalagi kemarin Lebaran kan, pasti pengen. Cuman pertama itu dia prosedur ribet banget dan nggak pasti juga. Kita nggak bisa mastiin kapan baliknya, karena kayak penerbangan, terus terbitnya surat izin dari imigrasi dan sebagainya itu kita nggak bisa predik antriannya bakal selesai kapan. Itu sih, kemarin sempat ada beberapa teman aku yang pulang karena ada family matter dan ada urusan yang mendesak memang, dan itu salah satu syarat buat kita apply kalau mau balik. Jadi harus ada urgensinya, harus benar-benar nggak bisa diwakilkan atau harus saat itu juga kayak gitu buat apply izin tadi. Yang kedua, aku pribadi masih enggan buat mobile karena orang tua di rumah juga udah sepuh ya kan, jadi aku menghindari juga buat kontak fisik sana sini, nanti malah akunya yang nyebarin gitu kan, soalnya ya itulah preventif buat sekarang. Tapi Malaysia sendiri ngelarang dengan tegas atau gimana sih warga negara Malaysia, termasuk juga warga negara Indonesia yang ada di Malaysia buat balik ke Indonesia? Iya, jadi dua arah sih, nggak bisa keluar dan nggak bisa masuk. Jadi sekalinya keluar nanti izin masuknya itu
entah kapan bisanya, dan buat masuk ke sini pun meskipun punya visa kerja atau visa student, itu ada proses tersendiri dan nggak bisa semuanya bisa balik gitu sih kalau di sini. Jadi Surya lebih memilih untuk gak ribet sendiri aja ya. Ya, jadi nunggu kalau emang kondisi di sini udah oke, kayak akunya udah divaksin, aku belum divaksin ini sekarang. Aku udah divaksin, terus daily case udah 0 mungkin, amin. Dan di Indonesia juga proses segala macamnya udah jelas, udah oke, baru bisa tenang. Soalnya kan di rumah juga ada keluarga dan aku nggak mau ngambil resiko itu gitu sih. Kalau Selika nggak berniat gitu balik ke Indonesia, Selika meskipun susah ya akhirnya. Iya, jadi aku sebenarnya planningnya mau baliknya setelah wisuda yang insya Allah mungkin akhir Juli nanti. Dengan alasan hampir mirip sama Surya tadi, aku nggak tahu kapan bakal bisa balik ke Londonnya lagi kalau misalnya aku sempat pulang kemarin karena semenjak lockdown Prime Minister establish yang namanya traffic light list. Jadi beda-beda country dibagi-bagi according to color dan itu yang bakal determine berapa lama mereka harus karantin dan di mana mereka harus karantin. Jadi ada green, ada amber, sama ada red. Kalau green nggak harus karantina, amber harus karantina 10 hari. Kalau red harus karantina 10 hari tapi di hotel tertentu dengan biaya sendiri. Ya kan? Indonesia ada di amber, jadi bisa aja aku kalau misalnya pulang karantina 10 hari di apartemen sendiri. Tapi masalahnya kan dari Indonesia ke London itu ada transit kan. Dan biasanya aku transitnya di UAE. UAE ini ada di red list. Jadi kalau aku transit dan mereka hitungannya karena aku terakhir landingnya di UAE, jadi aku hitungannya datangnya dari UAE. Dan kalau aku nyampe di London dari UAE, aku harus bayar sendiri untuk hotel dan sebagainya gitu. Oke, prosedur untuk membayangkan prosedurnya aja udah ya kan. Belum lagi pertimbangan tadi kayak kata Surya ya, keluarga kita sendiri mungkin lebih berisiko karena gimana pun orang tua lebih tua. Surya tadi kamu bilang soal kamu belum vaksin. Itu di Malaysia sendiri sulit atau memang jumlah vaksinnya terbatas tuh segimana sih? Kalau dibandingin sama distribusi vaksin di Indonesia, menurut aku di Indonesia lebih cepat prosesnya. Kayak registrasi, terus kan ada juga yang bisa bayar sendiri juga kan, gitu. Nah di sini itu penyebaran infonya pertama minim, yang kedua kurang transparan. Jadi di aplikasi tracking kita itu tadi ada buat register vaksin, cuman so far kita nggak tahu kayak area mana, terus udah nyampe kelompok umur berapa yang udah mulai dapat vaksin. Nah, terakhir itu ada slot buat AstraZeneca, itu ada 2 gelombang gitu pendaftaran, tapi itu first come first serve. Jadi yang registrasi duluan dapat slot duluan gitu. Dan itu terbuka untuk semuanya, bukan cuma lokal tapi expat juga. Unfortunately, aku register tapi nggak dapat slotnya, dan kemarin tuh sempat ada masalah sama websitenya, nggak bisa dibuka lah, server down dan sebagainya. Jadi buat slot yang terakhir kemarin aku udah nggak dapet, nunggu slot selanjutnya yang belum tahu juga kapan. Jadi kita tunggu aja. Ya, moga-moga segera ya, karena itu kan juga setidaknya apa ya, secara ilmiah ada penelitian kalau itu bisa meningkatkan imun kita gitu. Kalau Selika udah divaksin? Jadi gini, di UK vaksin semuanya gratis. Tapi semenjak awal Februari kemarin, vaksinnya tuh dibagiin based on age group. Dan yang pertama waktu itu frontliners, jadi pekerja kesehatan dan orang-orang di atas 60. Terus akhirnya turun ke 50, ke 40, 30, sekarang di angka 25. Tapi untuk orang-orang di atas 16 tahun yang ada kondisi tertentu,
mereka akan dihubungin sama general practitioner mereka untuk diminta booking, jadi invitation. Dan waktu itu aku alhamdulillah 4 minggu yang lalu, kalau nggak salah, dapat invitation dari general practitionerku di sini untuk booking. Jadi aku udah dapat dosis pertama aku kemarin setelah Lebaran. Ya. Berarti nunggu dosis kedua ya? Iya, dan dosis pertama kedua itu jaraknya sekitar 11-12 minggu. Oh, okay. Jauh juga ya. Jauh banget, iya. Ini tuh biasanya 2-3 minggu sih. Iya benar, di Jakarta jauh lebih cepat ya. Lebih cepat sih, karena satu jenis vaksin juga. Iya, jadi kalian adalah warga negara Indonesia yang lagi ada di luar negeri, ngikutin nggak berita soal COVID-19 di Indonesia? Apa yang kalian tangkap? Surya dulu deh, Surya. Aku ngikutin banget. Soalnya kan semua keluarga ada di Indonesia, jadi pasti pengen tahu juga gimana sih treatment pemerintah terhadap pandemi ini gitu kan. So far yang aku tahu, apalagi dari circle teman-teman sendiri kan di sosial media biasalah lihat Instastory, terus postingan teman-teman, mobile banget. dibandingkan di sini ya, dan menurut aku gimana ya, nggak bikin tenang sih dengan. Bandel nggak sih orang Indonesia? Gimana? Bandel nggak sih orang Indonesia? bisa dibilang gitu ya, benar. Soalnya aku masih sering lihat teman-teman aku kayak nongkrong terus nggak pakai masker dan nggak tahu juga kan dari mana ini kemana, dari mana yang kayak gitu. Jadi so far sih masih worry banget ya, apalagi ngelihat update daily case-nya sekarang. Dan terakhir aku baca udah mulai kelihatan efek dari mudik yang lalu yang gagal untuk di limit. Dan ya, kita lihat aja. Aku berharap sih getting better. Berharap. Memburuk sih kalau dari segi data ya. Tingkat keterpenuhan dari rumah sakit juga udah mulai banyak banget deh yang ngantri masuk rumah sakit. Kalau Selika sendiri menangkap berita sih ya, dari berita-berita itu COVID-19 Indonesia kayak gimana sih kalau Selika nangkep dari London? Kalau jujur aku biasanya soal COVID-19 di Jakarta taunya dari papa mama. Biasanya mereka cerita-cerita langsung ke aku. Dan jujur sama kayak Surya tadi, menurut aku banyak orang yang masih lalai, yang masih ya bandel, masih mau jalan-jalan dan kurang merhatiin ke the severity of the case gitu loh. Apalagi terakhir yang aku lihat angka nyampe 9.000 per hari itu kan it's very concerning. Dan menurut aku itu harusnya jadi poin untuk orang-orang di Indonesia untuk oke, kita kayaknya berhenti nongkrong dulu deh gitu, karena kan orang lagi sibuk banget nongkrong kan semenjak semuanya mulai dibuka lagi. Tapi insya Allah sih dengan adanya vaksin harusnya bisa menurun ya case-nya. Cuman ya kita berdoa terus aja. Kita berdoa terus sama sembari nih, semoga wawancara kita nih walaupun hanya beberapa menit, semoga tuh kita bilang teman-teman kita jangan bandel dong. Karena gimana pun vaksin, rumah sakit ya, apapun yang dilakukan sama pemerintah, kalau misalnya masyarakatnya juga nggak aware, nggak jaga diri, nggak taat protokol kesehatan, hasilnya juga sama aja ya. Kayak sekarang kan imbauan untuk nggak mudik itu kan udah dari jauh-jauh hari ya, tapi buktinya terjadi juga. Surya, Selika, makasih udah join di wawancara 15 menitan kita. Terima kasih banyak. Nanti kalau memang kita butuh untuk ngobrol lebih banyak lagi di lain kesempatan soal banyak perspektif dari London atau dari Malaysia, tentu diajak lah untuk ngobrol-ngobrol di Forum Christian. Sehat selalu ya. Sukses ya buat kegiatan dan aktivitas masing-masing. Thank you, Selika, Surya. Dah. Bye.